Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas final proyek kami dari mata kuliah pemrograman desktop. Sebelum itu, perkenalkan kami yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Romadhoni Sandi, dengan NPM 200820101157. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz Masyuri dengan nomor NPM 2008-2010-171. Untuk final project kami sebelumnya kami menggunakan memiliki sebuah judul pemrograman pada rumah sakit. Namun pada saat menghubungkan database ke Oracle, ke Visual Studio, kami memiliki sebuah kendala. Lalu pada waktu yang sangat mepet dan sebisa kami beralih ke sistem informasi pembuatan SPP, yang dimana sistem pembuatan SPP sebagai berikut. Untuk tampilan pertama terdapat form login, yang dimana terdapat username dan password. Lalu untuk form kedua merupakan form menu dari form pembayaran SPP, yang terdapat admin, lalu setting SPP, lalu tombol untuk keluar dari program tersebut. Kemudian ini adalah tampilan untuk mengisi data user atau data siswa untuk mengisi pada saat login jika belum mempunyai data login. Kemudian yang keempat ini adalah form yang dimana untuk pembayaran dari SPP itu sendiri. Berikut adalah tampilan form login. Lalu untuk source kodenya adalah sebagai berikut. Untuk source kodenya, yang pertama terdapat username untuk mengisi nama. Apabila username belum diisi, akan menampilkan tulisan username belum diisi. Lalu untuk teks password, apabila password belum diisi, akan menampilkan tulisan password belum diisi. Lalu untuk call koneksi, untuk mengakses username dan password. Jika password benar akan tampil ke layar utama, apabila username dan password salah akan muncul tulisan username dan password tidak benar. Dan ada form kedua. Form kedua adalah tampilan utama dari program pembayaran SPP. Berikut adalah source code-nya. Untuk source kode pertama, untuk private sub button 5, itu untuk aplikasi keluar. Lalu untuk private sub button 1, itu untuk mengakses form ketiga. Lalu untuk sub button 3, itu untuk mengakses form 4. Lalu yang terakhir ada private sub button 2, itu untuk masuk ke tampilan layar utama menu dari program SPP tersebut. Lalu form 3 akan dijelaskan teman saya. Baik, berikut adalah form 3 yang dimana adalah tampilan dari untuk memasukkan data user atau data siswa yang belum mempunyai data untuk login. Berikut shortcut-nya. Jadi di sini yang pertama adalah meletakkan dari posisi tampilan itu sendiri yang berada pada center screen atau di tengah-tengah. Kemudian ada shortcut untuk memanggil koneksi, kemudian kosongkan, kemudian buka, ada juga untuk mengukur dari panjangnya dari data grid view. Kemudian yang ini adalah untuk tampilan
memanggil koneksi modul, yang dimana dari database tabel user, kemudian diorder dan diarahkan ke kode user. Kemudian di bawah ini ada kode user yang shortcode yang dirancang otomatis. Jadi tidak perlu mengklik ulang atau mengklik sendiri. Kemudian ini adalah shortcode untuk tampilan dari jika ditambahkan maka akan direfresh ulang. Kemudian selanjutnya button 6. Button 6 di sini adalah tombol untuk menambahkan data yang belum ada. Jadi jika datanya kosong atau data berupa baru maka bisa ditambahkan. Kemudian ada button 7 yang dimana ini untuk mengubah dari data yang udah ada. Misalnya untuk mengganti username atau mengganti password atau bisa saja mengganti alamat si pengguna user atau nama user itu sendiri. Kemudian ada button 8 yang dimana ini adalah berfungsi untuk menghapus dari salah satu atau bahkan semua data-data yang ingin dihapus atau diganti. Kemudian ada shortcode data grid view. Ini adalah tampilan untuk menampilkan data-data yang sudah ditambahkan, diubah atau bahkan dihapus seperti pada tampilan desain berikut ini. Di sini di paling bawah ini. Kemudian tampilan form yang keempat selanjutnya adalah tampilan untuk pembayaran SPP. Jadi di sini ada tombol-tombol inputan berupa kode setting SPP, tahun ajaran, total SPP. Kemudian untuk prosesnya di sini ada tambah, ubah, dan hapus. Kemudian nanti akan tampil pada list daftar SPP di sini pada data grid view. Jadi berikut adalah shortcode dari form 4. Pada form 4 ini sama seperti form 3 yang dimana pada awalnya meletakkan di start position di mana form ini diletakkan muncul pada tampilan tengah layar. Kemudian ada shortcode untuk koneksi, kosongkan, kemudian buka. Kemudian ada untuk memanggilkan modul dari database tabel setting SPP, kemudian diorder ke kode setting SPP. Kemudian di sini juga ada kode setting SPP secara otomatis dari 00 sampai selanjutnya. Kemudian untuk ini adalah tabel di mana jika ditambahkan atau diubah maka akan direfresh kembali, akan kosong kembali untuk data penginputannya. Kemudian lanjut ke button 6 di sini sama seperti form 3 tadi berfungsi untuk menambahkan data-data yang belum ada pada SPP. Kayak contohnya di sini ada shortcode berupa kode setting SPP belum diisi. Ini maksudnya nanti akan muncul tulisan ini jika pada saat menambahkan namun belum ada kodenya. Atau selanjutnya tahun ajaran juga atau total SPP belum diisi, maka akan muncul peringatan keluar peringatan tersebut. Kemudian ada button 7 yang dimana ini untuk tombol untuk mengubah dari data atau update data itu sendiri. Kemudian data grid view ini seperti form 3 tadi berfungsi untuk menampilkan data-data yang sudah ada pada database SPP. Kemudian selanjutnya ada button 8 yang itu berfungsi untuk menghapus data-data dari tabel SPP. Berikut adalah PHP MyAdmin data penyimpanan kami akan dijelaskan oleh teman saya Aziz lagi. Baik, di sini saya menggunakan database PHP MyAdmin. Kemudian untuk dari aplikasinya itu kami menggunakan terdapat ada 4 tabel
yang dimana ada tabel setting SPP, kemudian tabel siswa, kemudian ada tabel SPP, kemudian ada tabel user. Jadi tabel setting SPP itu adalah primary key-nya kode setting SPP yang berisi tahun ajaran, total SPP, dan total SPP. Kemudian dari tabel siswa itu primary key-nya adalah kode siswa yang berisi kode siswa, nama siswa, alamat, tanggal lahir, agama, jenis kelamin, tahun masuk, total SPP, dan total sudah dibayar. Kemudian dari tabel SPP itu ada kode SPP, tanggal pembayaran SPP, kemudian kode siswa, kemudian ada jumlah angsuran. Kemudian yang keempat adalah tabel user, yang dimana primary key-nya adalah kode user. Kemudian ada nama user, alamat, username, kemudian password. Kemudian untuk tabel user tadi yang sudah ada tersimpan itu langsung terdaftar pada di sini. Contohnya adalah kode user U0002 yang dimana nama usernya admin, alamatnya Kediri, terus untuk username-nya adalah admin dan passwordnya adalah admin. Baik, cukup. Kemudian kami akan menjalankan program tersebut. Di sini terdapat form login. Kami menggunakan username, nama kelompok kami sendiri, atau menggunakan admin, lalu login, klik login, lalu kami klik admin, lalu di sini kami akan memasukkan nama user dengan nama Aziz untuk kelompok anggota kami, alamat Madiun, lalu untuk username kami menggunakan Aziz, lalu password kami menggunakan juga Aziz, lalu proses tambah. Dan in berikut adalah data user telah disimpan, yang tandanya data telah muncul di list user. Lalu kemudian kami akan coba menghapus data dari admin. Lalu kita klik hapus. Terdapat tulisan baik data user berhasil dihapus, yang mana tandanya data telah berhasil dihapus. Dan berikut tampilannya. Kemudian kita akan mencoba mengubah nama dari Aziz. Itu kita klik boleh pilih Rizky, alamat dari Kediri, username Rizky, lalu kita klik ubah. Data user sudah diperbaiki. Lalu kita klik OK dan berhasil diperbaiki. Kemudian kita klik keluar. Untuk ingin setting SPP, kita boleh login lagi dengan password admin atau nama kelompok Rizky. Dan kita klik login. Kita setting SPP. Berikut untuk setting SPP, kami akan mencoba menambah SPP-nya tahun. Kemudian kami akan masukkan tahun ajaran semisal 2019. Untuk total SPP-nya 100.000. Tambah. Data setting SPP telah disimpan. Oke, kita klik OK. Dan data SPP berhasil disimpan untuk kode setting ST005 2019.
geser ke bawah. Lalu untuk kami akan mencoba mengubah atau orang tersebut ingin mengangsur pembayaran. Misal orang tersebut ingin membayar total SPP-nya 200, ingin mencoba mengangsur pembayaran 100.000. Kita masukkan 100.000. Kita ubah, data SPP sudah diperbaiki. Lalu kita klik OK. Dan data dari ST00, kode setting ST SPP 004 berhasil diperbaiki menjadi total SPP menjadi 100.000 yang semula 200.000. Lalu kita klik keluar jika sudah. Baik, selanjutnya akan bagian cetak RDLC akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian mencetak RDLC atau laporannya. Pertama, kita masuk dulu login. Lalu di sini ada tombol cetak atau RDLC-nya. Langsung saja kita klik untuk melihat dari hasil laporannya. Jadi ini berikut adalah laporan dari aplikasi pembayaran SPP yang dimana kode user yang ada di sini untuk login baru ada 1 orang dengan kode user U0003, username Rizky dan passwordnya Rizky. Kemudian ada kode setting SPP. Untuk kodenya ST001, tahun ajarannya 2021 dengan total SPP 50.000 dan berikutnya. Baik, cukup. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila banyak kesalahan, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.